Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasana. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang asbabun nuzul. Secara bahasa, asbab adalah sebab-sebab, sedangkan nuzul adalah turunnya. Jadi, nuzulul Quran adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Sedangkan para ulama, asbabun nuzul adalah peristiwa, pertanyaan, atau situasi tertentu yang menjadi sebab turunnya ayat Al-Quran untuk menjelaskan hukum, menjawab pertanyaan, bimbingan kepada umat muslim. Tujuan nuzulul Quran, tujuan mempelajari nuzulul Quran yang pertama, mengetahui konteks ayat sehingga tidak menafsirkan ayat secara keliru. Yang kedua, menentukan makna yang tepat sesuai dengan situasi turunnya Al-Quran. Yang ketiga, membedakan hukum yang bersifat umum dan khusus. 4. Menghindari penyalahgunaan tafsir yang keluar dari konteks. Manfaat mempelajari asbabun nuzul. Yang pertama, memperdalam pemahaman ayat Al-Quran. Memahami asbabun nuzul membantu menafsirkan dan umat muslim untuk mendapatkan tafsir yang lebih akurat dan kontekstual, karena ayat-ayat diturunkan dalam berbagai situasi dan kondisi berbeda. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman. Tanpa mengetahui asbabun nuzul, seorang bisa saja menyalahgunakan artikan makna ayat sehingga menimbulkan keraguan dan kesalahan dalam penerapan menghadapi suatu kesalahan dan menerapkan hukum. Yang ketiga, menjelaskan hikmah persyariatan hukum. Asbabun nuzul menjelaskan hikmah di balik penetapan suatu hukum serta menunjukkan perhatian syariat terhadap kepentingan umum dalam menghadapi suatu peristiwa. Yang keempat, menentukan konteks penerapan hukum. Memahami konteks turunnya hukum membantu mengadaptasi hukum Islam agar tetap relevan dalam kondisi sosial dan ekonomi zaman sekarang, seperti halnya ayat warisan. Yang kelima, mengkhususkan hukum yang bersifat umum. Jadi, mengetahui tentang asbabun nuzul dapat membantu dalam pengkhususan hukum yang awalnya diturunkan secara umum, sehingga hukum tersebut menjadi lebih spesifik dan tepat sasaran. Yang keenam, mengetahui arahan dan penerimaan ayat. Asbabun nuzul membantu menentukan secara tepat kepada siapa suatu yang ditunjukkan, sehingga tidak menjadi tuduhan atau fitnah terhadap orang yang tidak bersalah. Macam-macam asbabun nuzul. Yang pertama, ayat yang turun karena peristiwa tertentu atau pertengkaran. Perselisihan antara suku atau kelompok menjadi sebab turunnya ayat. Contohnya adalah perselisihan antara suku Aus dan Khazraj yang berujung pada turunnya Quran surat Ali Imran yang ayat 100. Kesalahan serius ini bisa berupa kesalahan yang dilakukan oleh sahabat yang dalam konteks tertentu. Contohnya adalah seorang sahabat yang mengimami sholat dalam keadaan mabuk dan salah membaca surat Al-Kafirun, yang menyebabkan turunnya Quran surat An-Nisa ayat 4.
Yang kedua, ayat yang turun karena pertanyaan. Pertanyaan dari orang-orang mengenai suatu hal yang bisa menjadi sebab turunnya ayat. Masa lalu, pertanyaan tentang tentang sejarah masa lalu seperti kisah Asbabul Kahfi dan Zulkarnain. Masa kini, pertanyaan mengenai suatu masalah yang sedang terjadi saat itu. Contohnya adalah pertanyaan dari kaum Quraisy yang tidak mempermasalahkan Tuhan-Tuhan mereka menyebabkan turunnya surat Al-Kafirun. Masa depan, pertanyaan yang berkaitan dengan masa yang akan datang. Yang ketiga, ayat yang turun tanpa sebab khusus, ibtidaiyah. Ayat yang turun tanpa sebab khusus, ibtidaiyah, tidak memiliki berbagai pembagian macam karena hakikatnya adalah ayat yang turun murni sebagai petunjuk dan hidayah dari Allah tanpa didahului peristiwa atau pertanyaan tertentu. Ayat ini diturunkan Allah secara langsung untuk memberikan petunjuk kepada manusia, menunjukkan kebenaran, dan jika ayat ini jumlahnya banyak. Sedangkan apa sih itu ibtidaiyah? Ibtidaiyah adalah ayat Al-Quran yang diturunkan tanpa adanya sebab khusus yang melatar belakanginya. Penurunannya murni untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Tidak ada pembagian macam karena turunnya tanpa sebab khusus, maka tidak ada pembagian jenis-jenisnya, tidak seperti ayat yang turun karena sebab sahabiah. Contohnya ayat seperti ini adalah surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang turunnya sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik dan ahli kitab, atau surat An-Naba. Pentingnya asbabun nuzul. Asbabun nuzul berfungsi sebagai konteks interpretatif untuk memahami ayat secara menyeluruh karena memberikan pemahaman yang lebih akurat, mencegah kesalahan tafsir, dan memastikan relevannya ayat Al-Quran di masa kini. Dengan mengetahui peristiwa di balik turunnya ayat penafsiran, dapat memahami makna spesifik, tujuan, dan relevan untuk relevansi hukum dalam berbagai konteks, bukan hanya berpatokan pada teksnya saja. Yang kedua, sebagai tolak ukur pemahaman agar tafsir tidak keluar dari makna aslinya, karena ia menjelaskan konteks historis, hikmah, dan tujuan di balik penurunan ayat. Tanpa memahaminya, seseorang berisiko salah penafsiran dan penerapan ayat yang justru bisa menyebabkan kekeliruan. Yang ketiga, sebagai alat verifikasi untuk mengetahui sebab khusus secara umum, yaitu untuk mengetahui sebab khusus. Asbabun nuzul membantu dalam menentukan apa suatu hukum yang diturunkan bersifat khusus hanya untuk sebab tertentu atau berlaku secara umum. Ini mencegah pemaksaan penafsiran yang tidak sesuai dengan konteks aslinya. Kaidah penting dalam asbabun nuzul. Yang pertama, al-ibratu bil umum al-lafzi la bil umum al-sabab, yang berarti keberlakuan hukum ayat mengikuti keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebab turunnya. Namun mayoritas ulama juga berpendapat bahwa kekhususan sebab tetap memiliki kedudukan khusus dalam penerapannya. Contohnya Quran surat An-Nur ayat 24 tentang hukum zina, meskipun sebabnya terkait peristiwa tertentu, hukumnya berlaku umum
bagi para pelaku zina. Yang kedua, asbabun nuzul tidak boleh direka-reka, hanya diterima jika diriwayatkan melalui sanad yang sahih dan jelas peristiwa berpegang pada riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW atau sahabat, bukan berdasarkan pendapat pribadi, rai. Hal ini karena mengetahui sebab turunnya yang sangat penting untuk memahami makna dan konteksnya dengan benar, dan penafsirannya tanpa dasar yang kuat dapat menimbulkan kesalahpahaman. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.